santri Nurul Islam lah orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena telah beri saya kesempatan untuk presentasi lagi di hadapan kakak-kakak dan juga adik-adik sekalian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Fitria. Dan pembimbing makalah saya yaitu Ibu Siti Fadilah MS MPD atau bisa kalian sering panggil yaitu namanya Bu Dila. Dan ini merupakan judul makalah saya yaitu mengkaji pola hidup konsumtif di era pasar online terhadap Gen Z. Sudah tahu apa itu Gen Z? Sudah tahu? Tuh kan, memang anak santri Nurul Islam pinter-pinter kan? Sudah tahu kan? Di next. Latar belakang masalah yang pertama yaitu modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi di sini bisa disebut juga dengan perkembangan, peradaban. Semakin ada peradaban zaman, semakin ada kemajuan, semakin ada perkembangan, maka pasti di sana akan ada sebab akibat yang merupakan akibat dari modernisasi ini. Nah, modernisasi ini melahirkan kemajuan teknologi. Buah dari modernisasi di sini yaitu kemajuan teknologi. Nah, siapa yang di sini masih belum punya gadget atau smartphone? Gak ada kan? Next. Nah, latar belakang masalah yang ketiga yaitu Gen Z menolak produktif. Yang latar belakang yang ketiga ini merupakan alasan penulis. Kenapa sih memilih judul mengkaji pola hidup konsumtif di era pasar online? Kenapa enggak yang lain? Nah, karena Gen Z menolak produktif. Karena zaman sekarang banyak Gen Z itu yang hanya maunya mengkonsumsi saja, benar? Cuma maunya rebahan dan cuma check out saja, ya kan? Gak mau yang produktif, gak mau bikin konten, gak mau menjual produk, gak mau membuat produk atau berinovasi seperti itu. Nah, yang keempat yaitu aktual dan menantang. Aktual di sini karena lagi trending. Apa yang lagi trending? Yaitu Gen Z yang hanya mau mengkonsumsi, namun tidak mau memproduksi seperti itu. Dan menantang. Kenapa kok bisa menantang? Ini alasan penulis. Karena saya semenjak memegang smartphone, nggak ada tuh yang namanya pasar online. Nah, tapi di kelas 3 itu ada pembuatan makalah, ada penulisan makalah. Malah saya memilih mengkaji pola hidup konsumtif di era pasar online. Yang pertamanya tuh saya nggak tahu, tapi saya tuh ingin mengkaji. Ini merupakan alasan penulis, menantang. Tapi saya mampu. Dan dari usaha saya bisa presentasi lagi di sini. Seperti itu. Dilanjut. Rumusan masalah itu ada 4 dengan saya. Yang pertama yaitu apa pengertian pola hidup konsumtif? Apa sih pola hidup konsumtif itu? Pola hidup konsumtif adalah tindakan seseorang dalam membeli suatu barang atau dalam memenuhi kebutuhannya. Itu berdasarkan keinginan, bukan karena kebutuhan. Dan di sini tindakan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya secara irasional. Apa irasional itu? Irasional itu secara tidak masuk akal. Dia hanya mengkonsumsi karena biar dia menjadi trending. Nah, di sini bukan karena faktor kebutuhan. Ya, bukan karena faktor kebutuhan, melainkan karena faktor keinginan. Seperti itu. Dilanjut. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pola hidup konsumtif? Kok bisa gitu ya? Saya mempunyai pola hidup konsumtif. Apa sih faktornya? Yang pertama yaitu keinginan untuk berbeda dari yang lain. Siapa yang di sini nggak mau beda dari yang lain? Nggak ada kan? Pasti semuanya berkeinginan saya harus beda dari yang lain. Kalau yang lain itu pakai gamis, saya itu harus pakai outfit yang lain yang sekiranya itu bisa menarik perhatian. Seperti itu. Iya kan? Maunya kan cuma yang diperhatikan toh. Iya kan? Tapi kalau disuruh memperhatikan orang kan enggak. Kebanyakan seperti itu kan saudara.
Nah, yang kedua yaitu kebanggaan akan penampilan dirinya. Kalau itu sudah, yang pertama itu sudah berbeda, dia itu sudah berbeda penampilannya, fashionnya itu sudah berbeda. Nah, kebanggaan akan penampilan dirinya, dia akan bangga. Dia itu nggak akan insecure lagi. Apa gunanya, sampai bilang gini, apa gunanya insecure? Loh, aku sudah berbeda dari yang lain. Iya kan? Pas bilang kayak gini, yang berbeda itu adalah orang yang istimewa. The next. Yang ketiga yaitu terpengaruh oleh diskon. Kok bisa terpengaruh oleh diskon? Iya, kalau misalnya itu ada suatu barang di check out, ada promo, ada diskon 50%. Tabungan yang tadinya itu untuk kuliah langsung terjun untuk check out. Benar? Karena apa? Kok bisa sih diskon itu sebegitu menariknya gitu? Nah, karena kalian itu takut masa diskonnya itu berakhir. Misalnya diskonnya itu dari sekarang. Nah, berakhirnya itu 2 hari lagi. Itu kalian pasti cepat-cepat untuk memperoleh uang supaya dapat diskon itu, tanpa kalian berpikir panjang, tanpa kalian itu tahu gitu resikonya itu ke depannya itu akan seperti apa. Belum tentu kan, kalau kalian itu punya uang sekarang, 2 hari lagi kalian itu akan punya uang. Nggak mungkin kan, maksudnya kalian tuh nggak bisa mikir seperti itu kalau sudah terpengaruh dengan yang namanya diskon ini. Yang keempat yaitu mengikuti tren. Siapa yang di sini nggak mau tren? Anda, tepuk tangan buat Mbak Feby. Dia nggak mau mengikuti tren. Kalau yang lain ini pasti ingin mengikuti tren ya kan? Kalau sekarang tuh trennya apa? Pakai baju gamis dengan jilbab yang Nah, berarti Mbak Feby kalau keluar itu nggak pakai gamis karena dia tuh nggak mau mengikuti tren. Ya, pakai apa Mbak? Pakai kemeja ya? Prago. Dilanjut. Yang kelima yaitu keinginan menarik perhatian orang lain. Nah, keinginan untuk berbeda dari yang lain sudah berbeda ya. Pas kebanggaan sudah bangga, nggak insecure lagi, terpengaruh oleh diskon karena baju-bajunya yang di check out itu karena hasil dari diskon. Terus mengikuti tren, sudah trending. Terus yang kelima yaitu keinginan menarik perhatian dari orang lain. Ya jelas lah, kalau sudah fashionnya bagus, siapa sih cowok mana yang nggak mau ngelirik kalian, ya kan? Pas kalian itu lagi caper, saja gitu. Trending. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana sih dampak adanya pasar online? Yang pertama, dampak positif bagi pengusaha. Di setiap ada kemajuan, di setiap ada peradaban, di setiap ada perkembangan, pasti di sana juga ada dampaknya yang merupakan akibat dari kemajuan tersebut. Betul? Nah, ini dampak positifnya bagi pengusaha. Pasti kalau dampak itu ada dua dong, ya kan? Kalau nggak negatif ya. Nah, di sini saya bagi dua dampak positifnya bagi pengusaha. Kenapa kok bagi pengusaha? Kan katanya cuma mengkaji pola hidup konsumtif, kan seperti itu. Kok saya pengusaha? Kan seperti itu. Nah, kok bisa saya pengusaha? Karena kalau yang namanya pasar itu pasti ada penjual dan juga pembeli, ya kan? Nah, penjual di sini juga disebut apa? Pengusaha. Nah, jadi biar enggak kalian bingung, katanya mengkaji pola hidup konsumtif, kok yang dibahas malah pengusaha? Kan enggak nyambung gitu. Bukan saya yang enggak nyambung, tetapi bukan saya yang bilang, bukan saya yang bilang. Yang pertama yaitu dampak positifnya yaitu keamanan dan kemudahan. Keamanan dan kemudahan di sini maksudnya dalam proses transaksi. Pengusaha itu akan semakin dalam tingkat promosinya itu akan semakin hemat. Yang kedua yaitu pendapatan semakin meningkat. Kok bisa pendapatan semakin meningkat? Karena dalam marketing usahanya itu bukan hanya daerah sekitar yang tahu, tapi malahan luar sekitar itu tahu. Contohnya,
Misalnya di sini di Karangcempaka ini ada toko offline, ada pasar offline. Ya, pasti yang tahu itu cuma warga Karangcempaka. Paling yang tahu yang di luar itu cuma daerah Bruto ya kan, daerah Serang Timur ke barat ya kan. Tapi kalau di pasar online ini iya yang kalau bertaraf nasional. Kalau yang bertaraf internasional, nantinya itu akan produknya itu akan terkenal ke luar negeri ya kan. Kan di sini ada kan produknya sebenarnya yaitu keris, ya kan? Itu kan sudah terkenal di mancanegara. Karena apa? Nah, dilanjut. Meminimalisir modal. Katanya kalau nggak punya modal, usahanya itu tidak akan berjalan. Benar. Kalau di pasar online membuktikan bahwa teori itu salah. Karena apa? Gak perlu modal yang cuma gini, cuma mempostingnya itu apa? Foto atau video. Gak perlu tuh yang namanya sewa gedung, membuat gedung lantai 2, gedung lantai 3. Sekarang itu malahan yang rebahan sudah check out, barang sudah nyampai. Jadi gak perlu tuh yang kita harus naik lift, harus naik eskalator, gak ada zaman sekarang. Semuanya itu serba praktis. Karena Gen Z yang sekarang ini maunya yang nggak capek, yang nggak ribet, yang simpel-simpel aja deh, ya kan? Dilanjut. Meningkatkan kinerja dan pemasaran. Jelas, kinerja yang di sini dimaksud apa? Kan kalau pasar online itu mudah, ya kan? Cuma nanti customernya itu memilih barang, setelah itu langsung di packing, diantarkan ke kurir, sudah. Kinerjanya semakin cepat. Gak sama kayak yang di pasar offline. Apa yang gak sama? Kalau di pasar offline, misalnya itu yang customernya itu yang ada di dalam tokonya itu 5. Satu customer, Mbak yang ini berapa? 20.000. Customer yang kedua, Mbak yang ini berapa? 30.000. Yang pertama karena gak cocok barangnya, cari lagi, Mbak ini berapa? Jadi terus itu. Pas yang customer yang pertama itu parahnya lagi, dia tuh nggak mau beli, cuma mau nanya. Jadi waktunya sia-sia kan? Pemasarannya itu akan juga semakin meningkat. Kok bisa? Karena di sini sudah yang saya jelaskan tadi, yaitu karena pemasaran di sini itu hanya bukan di daerah sekitar. Ada kan yang tokonya itu di Pasuruan, yang order malah di Kalimantan atau daerah Sumeneb, ya kan? Nah, kalau pasar offline, kalau ya tempatnya di Karangcempaka, paling yang beli juga orang Karangcempaka, ya kan? Nah, dilanjut. Yang kedua yaitu dampak positif bagi Gen Z. Yang pertama, mudah, praktis, dan efisien. Mudah. Sangat mudah kan belanja di pasar online. Cuma tinggal ya kalau kalian nggak suka rebahan, paling kalian duduk-duduk gitu ya, santai, lihat barang-barang, kok ini bagus ya, lucu, menarik, langsung di check out. Praktis, nggak perlu ribet. Kalian cuma tinggal rebahan, tok, assalamualaikum, ada paket bu, ada paket mbak. Efisien, nggak buang-buang waktu. Misalnya gini, kalau kalian itu belinya di pasar offline itu otomatis buang waktu. Apalagi cewek-cewek kalau ke mall itu suka banget ya kan, sampai lupa waktu. Berangkatnya jam 7, pas keluar lupa udah maghrib. Sholat duhur dan asarnya ketinggal, lupa waktu. Padahal aku baru aja deh yang masuk. Baru nih. Gak sadar. Nah, berdasarkan penelitian penulis, 48% dampak positif bagi Gen Z yaitu mudah, praktis, dan efisien. Di sini mohon maaf, di sini saya itu tidak menunjukkan dokumentasi pada saat saya itu penelitian, tetapi saya itu punya kakak-kakak dan adik-adik yang sudah saya wawancarai, ya kan? Terima kasih ya. Dilanjut. Promo, diskon, dan cashback. Promo baru buka dikasih apa? Poster, pamflet. Baru buka promo
kalian langsung nyerbu, saya yakin itu. Diskon 50%. 100.000 diskonnya 50%, kalian cukup bayar 50. Cashback, jaminan uang kembali. Dan berdasarkan penelitian penulis, sebanyak 20% dampak positif bagi Gen Z, yaitu promo, diskon, dan cashback. Ini sudah jelas. Ini saya berdasarkan penelitian, bukan literatur pustaka lagi, penelitian. Selain menggunakan metode deduktif, saya itu juga menggunakan angket dan wawancara sederhana. Sudah jelas. Saya nggak copy-copy, ya. Yang ketiga yaitu sistem pembayaran lebih mudah. Ada berapa sistem pembayaran? Banyak. Yang pertama yaitu, tapi ini banyak, bisa COD. Sebanyak 72% Gen Z itu menyukai sistem pembayaran kalau beli di pasar online menggunakan COD. Apa itu COD? Al atau in, Alfamart bisa Indomart. Dan itu hanya ada 4% yang menyukainya, dan sedangkan bank itu 0%. Sistem pembayaran lebih mudah. Menurut penelitian penulis, 8% Gen Z itu tertarik belanja di pasar online dikarenakan sistem pembayarannya lebih mudah. Di next, pilihan yang bervariasi. Kalian pernah nggak sih kalau beli di toko offline itu, misalnya kemeja yang kalian itu pengen itu nggak digantung semua tuh, cuma ada yang warna merah, warna sage karena pengen kapelan Indonesia, ya kan? Jadi dipajang. Ini pasti laku ini, karena ini muka pelan, ya kan? Pasti kalian tuh malu atau risih kalau kalian tuh akan bertanya, "Mbak, yang warna merah ada nggak, Mbak?" "Nggak ada, Dek." Malu dong diliatin, apalagi yang diliatin cowok-cowok, apalagi kalau kasihnya itu cowok-cowok, malu dong. Nggak malu? Oh, nggak malu. Bukan saya yang bilang. Nah, misalnya pas dicoba tuh, misalnya ada nih yang warna merah, kalian tuh coba, kalau kayaknya nggak matching deh sama outfitnya aku kalau dipakai sama ini. Dia nanya lagi, "Mbak, yang warna kuning ada nggak, Mbak?" Nggak mungkin itu, pasti kasihnya tuh nggak mungkin bilang gini, "Kok nanya terus?" gitu kan, nggak mungkin. Atau yang lagi viral sekarang, nggak mungkin gitu. Tapi kan itu otomatis akan risih dengan sendirinya, begitu. Nah, di sini dampak negatif bagi pengusaha. Yang pertama itu kesalahan yang tidak terduga. Kok bisa kesalahan yang tidak terduga? Gini, contohnya seperti ini. Ada customer kalau membeli barang itu, apa-apa itu harus oke, apa-apa itu harus real dengan apa yang ada di foto. Misalnya nggak real yang kayak, misalnya di foto itu lebih menarik, pas nyampe itu malah kusut, yang dibeli itu malah kusut, bajunya malah lecet. Itu mesti dikembalikan, di cancel. Otomatis bagi pengusaha ini akan mengalami kerugian. Kerugian apa? Kerugian packing tanpa kalian sadari. Jadi ini merupakan dampak negatif bagi pengusaha. Karena apa? Karena barangnya sudah sampai, itu kan menggunakan biaya kan, ongkosnya itu. Nah, pas kalian cancel, otomatis itu kan rugi pengusahanya. Yang jual itu akan rugi karena ada ongkos packing dan ongkos kirim. Gak mau tuh yang pelayan tukang packingnya itu gak dibayar, gak digaji, gak mungkin kan. Yang kedua yaitu banyaknya saingan. Kok bisa banyaknya saingan? Kalau kalian punya tetangga kan? Ada gak sih tetangga kalian itu kalau kalian tuh beli mobil, pas tetangga iri, malah tetangga itu besoknya beli bis atau beli kereta, iya kan? Nah, kalau tetangga yang satunya itu sukses, pasti tetangga yang lain itu juga iri kan, pengen sukses juga. Nah, banyaknya saingan. Kok bisa banyaknya saingan? Iya, di pasar online itu bukan cuma satu atau dua orang yang tertarik untuk apa? Untuk memposting dan untuk mempromosikannya itu di pasar online. Bukan satu orang dua orang, melainkan banyak sekali. Jadi banyak sekali saingan-saingan yang nantinya itu bisa menjatuhkan toko-toko tersebut. Apa solusinya dari ini?
kok bisa banyak saingan? Apa solusinya? Biar tetap ramai gitu ada. Besarnya resiko kriminalitas. Tadi di sistem pembayaran ada yang namanya COD. COD itu hanya ditentukan satu pihak, ya kan? Misalnya kalian orang Cempaka, mesti tuh kalau nggak penjual, ya pembeli yang menentukan tempat COD-nya itu, iya kan? Nah, sedangkan misalnya nih penjual yang menentukan, Mbak saya sekarang ada di Cempaka. Misalnya yang customernya itu orang Sara Timur. Nah, Mbak bisa ke Cempaka enggak? Tentu karena itu nggak tahu di sana itu di Cempaka itu ada apa, iya kan? Kriminalitasnya itu apa? Mungkin bukan kriminal, tapi kalian tuh cewek misalnya, ada pelecehan. Mbak, biar Mbak gak usah bayar, tapi saya mau pegang ininya. Besarnya kriminalitas, ya kan? Dilanjut. Yaitu di sini dampak negatifnya bagi Gen Z itu apa? Yang pertama, cenderung konsumtif. Kok bisa cenderung konsumtif? Ya karena kita itu sudah kecanduan beli di pasar online, jadi mengakibatkan cenderung konsumtif. Yang hanya kita itu kalau beli cuma karena faktor keinginan, bukan karena faktor kebutuhan. Misalnya ada barang yang lucu, wah ini kok lucu ya. Misalnya ada yang trending nih, misalnya kayak bedo jilbab, ya kan? Apalagi pas lebaran itu. Sekarang trendingnya pakai bando, ayo pakai bando. Cenderung konsumtif, padahal itu nggak dibutuhkan. Meskipun kalian itu nggak pakai bando, kalian itu tetap oke, iya kan? Kalian itu meskipun nggak pakai bando, jilbab kalian itu akan oke, tetap akan gaya. Nah, cenderung konsumtif ya. Dan di cenderung konsumtif ini ada 12%. Bapak Putri, ada 12% menurut penelitian penulis bahwa dampak negatif bagi Gen Z itu karena cenderung konsumtif. Yang kedua yaitu barang tidak sesuai ekspektasi. Di gambarnya menarik, pas datang zong. Sama kayak kalau di postingannya cantik, di postingannya cantik, aslinya tambah cantik ya, tambah cantik. Ini bahasa halus ya Mbak Sandi. Makasih sudah mewakili kita semua. Dan menurut penelitian penulis bahwa 40% dampak negatif atau kekurangan dari pasar online bagi Gen Z yaitu karena barang tidak sesuai ekspektasi. Dilanjut. Rawan penipuan. Uang sudah sampai ke customer, uang sudah sampai ke penjual, tapi barangnya tidak kunjung datang. Pernah transfer 300.000, tapi sampai sekarang gak datang barangnya yang dicetak. Rawan penipuan. Dan 24% kekurangan dari pasar online di sini. Rawan penipuan. Dilanjut. Mengganggu manajemen keuangan, sangat jelas. Kalau yang kalian itu beli adalah karena faktor keinginan, bukan faktor kebutuhan, otomatis mengganggu manajemen keuangan. Pas SPP dinaik-naikkan ke orang tuanya, biar bisa check out. Biasanya SPP-nya 120.000, kalian bilang 150.000, 30.000-nya untuk check out. Manajemen keuangan selain tidak jujur, mengganggu manajemen keuangan orang tua, bukan keuangan kalian. Karena saya sudah yakin kalian tuh gak kerja, ya kan? Jadi mengganggu manajemen keuangan orang tua. Dilanjut. Yang ketiga, rumusan masalahnya yaitu bagaimana sih kajian pola hidup konsumtif fashion di era pasar online terhadap Gen Z. Jadi di pembatasan makalah saya perlu saya tekankan, perlu saya itu bahwa bagaimana kajian pola hidup konsumtif dalam ruang lingkup fashion, dan ini hanya dikhususkan untuk Gen Z. Gen Z itu adalah generasi
yang lahirnya pada tahun 1997 sampai 2012. Kenapa saya tadi ada pengusaha? Kan itu bukan termasuk Gen Z. Iya, kalau yang belum tahu artinya Gen Z. Yang lahir tahun 1997 mungkin sekarang sudah sukses menjadi pengusaha, ya kan? Berarti itu juga bisa disebut dengan Gen. Nah, pola hidup shopaholic termasuk dalam salah satu bentuk perilaku konsumtif. Pola hidup shopaholic Gen Z dapat dilihat dari cara bergaulnya dan dari segi penampilan dan fashion. Apa itu pola hidup shopaholic? Yaitu Gen Z yang suka belanja itu. Sampai ada namanya pola hidup shopaholic shopping. Shoppingnya di mana? Di Shopee. Dari cara bergaulnya itu juga akan berbeda. Kalau anak penghantingan yang suka foto-foto buat upload di IG, bilangnya endorse, malahan tapi bukan, cuma buat gaya-gayaan, toh akan berbeda penampilannya dengan anak yang suka rebahan. Jelas? Kalian bisa nggak membedakan? Kan nggak mungkin kalau anak penghantingan itu pakai baju yang daster-daster, kecuali endorse ya. Nah, di sini dari segi fashion, apa itu fashion? Apa sih itu fashion? Ayo. Fashion adalah suatu hal yang berhubungan dengan moda yang dipakai. Dalam hal ini, busana, gaya ataupun dandanan sebagai identitas dalam diri individu. Identitas di sini apa? Kebutuhan yang paling utama. Kalau kalian itu nggak dandan, aku nih nggak pede. Kalau enggak kalian itu pakai busana yang lagi tren, aku tuh enggak pede yang keluar. Sampai dijadikan kebutuhan utama dan gaya biar trending. Pas kalian gini mau kondangan, aku tuh enggak punya baju, jadinya aku enggak mau hadir deh. Malu dong sama temen-temen, masa bajunya aku itu aja. Pas dibuka lemarinya baju semua. Lanjut. Nah, di sini merupakan rekapan dari hasil penelitian penulis bahwa 76% dari 25 orang yang saya wawancarai, 76% mereka itu lebih suka belanja online dan 24% mereka tidak suka belanja online. Lebih banyak yang mana? Suka belanja online, ya kan? Dan apa sih yang dia beli di pasar online itu? Yaitu fashion. Sebanyak 48% Gen Z yang sudah saya wawancarai 25 orang itu, yang paling suka dibeli adalah fashion, outfit. Kalau nggak outfitnya kekinian, nggak pede keluar. Yang kedua yaitu produk kecantikan, skincare. Male? Gak glowing, gak diharga. Yang ketiga yaitu alat rumah tangga, hanya 4%. Itu pun katanya nih, menurut yang saya tuh wawancarai, kenapa Mbak kok dari tadi tuh kan yang jawab, Mbak, kalau di pasar online tuh belanjanya apa Mbak? Fashion, kecantikan Mbak, skincare. Pas ada nih satu orang, wih, kayaknya beda nih. Mbak, kalau di pasar online sering belanja apa? Alat rumah tangga. Wah, makanya katanya, tapi saya kepaksa Mbak, disuruh orang tua. Masya Allah, tapi nggak apa-apa ya kan? Jujur banget. Di next. Nah, pasar online-nya apa aja sih? Aplikasi-aplikasi yang direkomendasikan untuk belanja online. Yang pertama yaitu Shopee. Padahal nggak ada tulisannya loh. Kok sudah tahu? Oh, ini Shopee ya. Ikonnya kalau seperti ini Shopee. Mbak cek. Nah iya bener, Blackpink sebagai brand. Nah, marketing seperti ini itu sangat bagus untuk mempromosikan suatu barang. Karena yang kemarin ini bisa memposting sebuah jam tangan, itu harganya 3M di Shopee. Langsung ludes Mbak kejual, karena Lisa yang pakai. Ya kalau saya yang pakai pas di foto, ya gak mungkin lah pulang. Ini Lisa loh
di sini yang namanya Blackpink ini? Kalian yang kenal, Blackpinknya nggak mungkin kenal, ya kan? Dilanjut. Ini. Lo tahu? Ya bener, ini Tokopedia. Brand ambassador-nya itu? Siapa yang suka ini? BTS. Kemarin itu Jimin mempromosikan sepatu warna putih, langsung ludes juga. Strategi marketingnya sangat bagus ini Tokopedia. Pilihnya yang trendy, BTS. Sudah tahu kenal member-membernya? Bagus. The next. Iya, ada. Oh, gak kenal. Oh, enggak ada yang kenal, Iya, ini adalah Lee Min Ho sebagai brand ambassador-nya. Oh, Burik. Oh, Bureng. Itu memang suami saya. Kenapa, Dek? Mantan suami diceraikan karena apa? Yang sekarang viral nyanyian apa? Pantun apa? Yang viral sekarang nyanyian? Sebagai brand ambassador, meskipun sekarang itu ada tuh yang namanya brand-brand ambassadornya yang lain yang terbaru, ya kan? Karena mesti tuh yang punya toko online itu bilang, mesti berpikiran seperti ini, biar semua orang gak bosen. Kan gak mungkin kan kalian seaula ini cuma sukanya ke Lee Min Ho, cuma sukanya ke BTS, ya kan? Pasti kalian juga suka ke artis-artis yang ada di Indonesia, misalnya seperti ya, misalnya Maudy Ayunda, ya kan, seorang pelajar cantik, tapi otaknya juga ikut cantik, malah lebih cantik daripada Ini apa? Nah, Bukalapak. Apa sih brand ambassador-nya? Nah, mungkin nggak jelas ya kalian. Ini brand ambassador-nya yang namanya Yusuke. Sama, juga orang Korea. Korea lagi. Korea Selatan pastinya. Kalau Korea Utara ya Korea Selatan. Nah, di next. Yang kelima yaitu Blipli. Siapa brand ambassadornya? Nah, benar. Jadi Blipli di sini itu menggait brand ambassadornya NCT. Ya, benar. Jadi semua yang di sini di toko-toko online ini, meskipun sekarang itu banyak yang namanya TikTok Shop, ya kan? Tapi aplikasi-aplikasi yang direkomendasikan itu berupa PI, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan juga Blipli. Bukan tidak direkomendasikan, namun hanya penulis hanya ini yang dibahas. Karena di makalah itu minimal maksimalnya 35 lembar. Sedangkan punya saya itu sudah 37 lembar. Jadi nanti itu masih mau dikurangi. Iya. 37 lembar tanpa foto ya sudah, tanpa lembar. Jadi biar enggak itu panjang. Nah, di next. Nah, ini yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana sih upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah pola hidup konsumtif menjadi pola hidup produktif? Kalau ada masalah di sana pasti ada solusi. Apa solusinya? Yang pertama yaitu
mendoakan kecanduan menjadi hal yang produktif. Caranya gimana, Mbak? Kalian kalau yang suka rebahan, sekarang jangan cuma hanya mau penikmat konten, tetapi kalau bisa kalian adalah yang pemain kontennya. Meskipun hasilnya nggak seberapa, meskipun hasilnya itu satu harinya cuma 2.000, tapi kalau dikumpulkan bisa-bisa jadi 1 juta, ya kan? Amin. Pengusaha-pengusaha yang di sana yang hasilnya sekarang itu 1 miliar, kemarin itu juga gitu dalam hal promosi. Yang kedua yaitu biasakan menabung. Susah. Meskipun hal ini adalah hal yang sangat sederhana, namun ini sangat ampuh untuk mengubah pola hidup konsumtif menjadi pola hidup produktif. Kok tahu, Mbak? Dari mana? Saya sudah meneliti. Enggak, kalau pengalaman enggak. Kan saya tadi itu menantang, karena saya enggak pernah yang namanya bukan. Kan maksudnya di latar belakang masalah yang pertama, yang keempat itu kan tadi ada menantang. Jadi saya tuh enggak kenal yang namanya aplikasi pasar online. Nah, ini menelitinya di mana, Mbak? Ya sekarang sudah jadi pengusaha. Saya nanya, Mbak, kok bisa sih seperti itu? Mbak itu awalnya gimana? Wah, dulu saya ini penikmat konten, Dek. Kalau nggak rebahan saya tuh 1 hari paling dari subuh sampai maghrib itu hanya rebahan toh. Loh, kok bisa sekarang Mbak jadi pengusaha? Nah, ini berdasarkan penelitian, bukan dari ya itu. Biasakan menabung, meskipun hal ini sangat sederhana. Yang ketiga yaitu membuat anggaran setiap berbelanja. Harus punya target. Kalian itu sehari ini harus menghabiskan berapa, meskipun setiap kebutuhan seorang itu berbeda-beda, ya kan? Dulu ponsel, smartphone itu menjadi kebutuhan tersier, sekarang menjadi kebutuhan sekunder, kebutuhan utama. Kalau paketannya habis sekarang harus beli, ya kan? Pas kalian itu nggak mau online seminggu, Wifi, Pak. Wifi-nya cari di dekat pasar, di dekat balai itu ya, karena tanpa itu kan. Yang keempat yaitu utamakan kebutuhan daripada keinginan. Kebutuhan yang paling utama, keinginan itu nomor sekian. Kok bisa? Iya, Mbak, kebutuhan itu lebih utama. Karena itu hanya jangan mau tertarik ingin trending, jangan terpengaruh dengan teman, ikuti diri sendiri. Gak perlu insecure. Ada saingan kita saing. Jadi gak perlu insecure, Mbak. Yang kelima yaitu jalani hidup dengan pola hidup sederhana, meskipun gak mewah, ya kan? Tapi kalian itu hasilnya, misalnya nih, hasil sendiri, gak minta orang tua, gak menjadi beban orang tua. Gini ya, kalau kalian itu gak bisa menjadi pola hidup produktif, setidaknya kalian itu jangan pernah menjadi pola hidup konsumtif. Meskipun kalian itu bukan pola hidup produktif, ya kan? Setidaknya kalian berhenti menjadi pola hidup konsumtif. Nah, yang keenam yaitu hindari berhutang untuk membeli barang. Pas? Ya kan? Hindari berhutang untuk membeli barang. Jangan deh, kalian itu berhutang hanya demi barang tertentu. Jangan. Di next. Kesimpulannya adalah langsung, Mbak. Digitalisasi pasar dapat dimaknai sebagai pasar online yang dapat menghubungkan antar pengusaha di berbagai belahan dunia. Bukan hanya di berbagai belahan kecamatan atau kabupaten ya, belahan dunia. Kehadiran pasar online membuka kesempatan setiap pihak yang terlibat untuk mengeksistensikan produknya lebih luas, apalagi yang bertaraf internasional. Wow, pendapatannya itu mesti banyak. Komunikasi dalam pasar online menjadi lebih kompleks. Di next. Peta tulis, tinggalkan konsumtif, ayo produktif.
Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Kalau tidak ada yang tidak dimengerti, boleh dipertanyakan. Misalnya satu aula ini nggak apa-apa, saya tidak membatasi. Monggo yang mau bertanya silakan maju ke depan. Iya, Mbak. Langsung Mbak maju ke depan. Di samping Mbak presentator. Diperkenalkan nama, kelas berapa, alamat, status. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin sudah kenal saya semua. Nah, saya Zahida Davina, kelas 10 IPA 2. Pertanyaan saya nih, dari dampak bagi pengusaha, dampak negatifnya kan, dampak positifnya kan meminimalisir modal, dan dampak negatifnya juga banyak saingan. Lalu sinkronisasi antara meminimalisir modal dengan banyaknya saingan itu gimana? Soalnya kan kalau meminimalisir modal, pastilah masih tidak mikir tuh apa yang harus dikeluarkan. Nah, sedangkan masih banyak saingan di luarnya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, cara Mbak sendiri menyikapi sikap konsumtif selain pada media pasar online. Misal Mbak ini memiliki sikap konsumtif, cara Mbak tuh menyikapinya gimana? Meskipun tidak lewat pasar online, mungkin pernah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dua pertanyaan sekaligus. Tepuk tangan buat Mbak Davin, pertanyaannya sangat bagus. Nah, tadi itu kan yang pertama yaitu bagaimana caranya mensinkronisasikan dampak positifnya yaitu meminimalisir modal, terus di dampak negatifnya yaitu dengan banyaknya saingan. Modal itu kan merupakan suatu hal yang harus kita punya. Nah, sedangkan di sini meminimalisir modal. Kok bisa meminimalisir modal? Karena kita itu nggak perlu tuh yang namanya nyewa gedung. Kita cukup memposting, ya kan? Namun di sana di toko-toko pasar online di sana itu tadi kan ada yang namanya Shopee itu menggait brand ini. Nah, kok bisa meminimalisir modal? Ya kan? Kalau gini, sebenarnya di tingkat pasar online itu ada tingkatannya, ya kan? Yang tingkat bernasional itu banyak, yang tingkatnya internasional itu banyak. Tinggal bagaimana kita mengolah pasar online itu menjadi dalam prinsip ekonomi, ya kan? Prinsip ekonomi, pengeluaran yang sedikitnya dan laba yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana itu? Ya kita harus kreatif, kita itu harus inovatif. Caranya gimana? Kalau posting di pasar online, misalnya yang pertama ya, di posternya atau di pamfletnya nanti yang kita mau posting itu nggak menarik, biasa aja. Nah kita tuh cari, wah gimana nih ya? Misalnya cari aplikasi apa nih, misalnya biar gak murah gitu. Karena banyak faktor yang bisa bikin gak laku di pasar online. Contohnya gambarnya gak jelas, ya kan? Terus stoknya kadang itu cepat habis. Jadi bagaimana pengusaha tersebut itu dalam menyediakan stok itu bukan cuma yang sedikit. Karena gini deh, meskipun menggait brand ambassador, tapi kalau stoknya cepat habis akan kalah dengan yang pasar online yang meskipun hanya brandnya itu misalnya kayak Maudy Ayunda, artis-artis lokal, tapi stoknya banyak, iya kan? Misalnya nih yang Lisa tadi ya saya contohkan, itu memang jam tangannya itu harganya 3M, iya kan? Harganya itu 3M, tapi adanya cuma 5 jam tangan. Sedangkan misalnya di Lazada ada brand ambassadornya Maudy Ayunda menjual misalnya kemeja kekinian, tapi stoknya 100. Nanti yang Lisa itu juga akan sendirinya mundur. Karena apa? Meskipun kita
maju. Yang penting gak balik arah. Meskipun sekarang tuh gak laku, jangan, sekarang gak laku, ya udahlah berhenti aja. Meskipun gak modal sih, tapi modal yang pertama itu adalah mental. Bukan uang, mental yang harus dipersiapkan. Karena tuh banyak artis-artis sekarang yang dihujat, iya kan? Mental yang pertama, kalau jualan itu mental. Yang kedua baru modal. Seperti itu. Yang kedua yaitu pertanyaannya, bagaimana? Jadi gini ya, saya itu konsumtif pernah. Lalu bagaimana sih caranya saya itu menyikapinya? Yang pertama itu saya mencari kesibukan. Kesibukan apa? Bukan kesibukan ke ini ke itu, enggak. Cari kalian apa yang bisa kalian tuh menghilangkan stres. Contohnya nih, kalau saya healing. Tapi konsumtif, Mbak. Ya cari yang deket-deket deh. Jalani pola hidup yang sederhana. Meskipun ya enggak pas ke mall gitu ya kan, ya enggak juga gitu. Ya kemana gitu ya kan. Nah, bisa kan membantu orang tua menjalani kesibukan. Saya itu juga sukanya matematika ya kan. Nah, sukanya matematika ya, orang ahli di dalam soal-soal. Meskipun sudah dikerjakan tanpa mencontoh jawaban langsung diolah-olah. Saya cari kesibukan supaya tuh saya bisa menghindar dari yang namanya konsumtif. Dan saya itu berpikir gini, ya sudah, kalau saya itu nggak bisa menjadi produktif, kalau saya itu nggak bisa menjadi pengusaha, saya harus berhenti dari pola hidup konsumtif. Titik. Itu prinsip saya. Sudah, ada pertanyaan yang lain? Tidak. Dilanjut presentator kedua. Baik, menjadi konsumtif hanya membuat dirimu bahagia sesaat. Namun menjadi produktif akan membuat hidupmu bahagia dan juga bermanfaat. Nuhun pangapunten, matur sembah nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.